listrik dan magnet tadi itu dia gelombang itu bisa menjalar tanpa butuh medium. Jadi di ruang vakum pun gelombang itu bisa menjalar ya, bisa berpindah, bisa menjalar itu dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada medium, tanpa ada materi. Kalau yang lainnya perlu ada materinya sebagai perantaranya. Tadi seismik misalnya, ya perlu ada perantaranya. Perantaranya adalah batuan yang ada di dalam seismik di situ kan. Nanti yang kalau di BMKG kan lebih banyak membahas adalah soal gempa kan. Ya lebih banyak gempa yang di seismiknya. Geofisikanya lebih banyak ke kegempaan kan. Gempa beda dengan seismik yang dipakai di teman-teman di geofisika perminyakan gitu misalnya, panjang gelombangnya berbeda yang dipakai. Prinsip dasarnya semua sama. Tapi tetap sama juga ada materi yang dibahas gitu kan. Jadi gelombangnya itu bisa perlu materi. Berbeda dengan ini elektromagnetik. Elektromagnetik tanpa materi pun bisa. Jadi artinya dari matahari, sinar matahari yang kita kenal dengan sinar misalnya, cahaya adalah salah satu bentuk dari gelombang elektromagnetik gitu kan. Dia bisa sampai kemari, sampai ke bumi itu tanpa adanya medium bisa tuh sampai. Dari bintang sampai segala macam tuh bisa sampai ke bumi kan. Ya. Jadi kita punya bintang di mana jauh di sana itu bisa sampai ke bumi. Dari sana orang bisa ngamati, ngitung bintang itu apa saja, lalu ada bintang, gerakan bintang sebagaimana. Nanti barangkali ada yang belajar, ada yang pernah belajar phase shift, gitu kan? Ada yang pernah dengar dengan phase shift, pergeseran fasa di bintang. Jadi ada dia kalau mendekat misalnya menuju warna merah, menjauh jadi warna biru, gitu kan? Kayak gitu. Ya kira-kira di bintang kayak gitu. Nanti kemudian waktu sampai di bumi mungkin bisa, kalau bintangnya jauh bisa bertahun-tahun ya, sampai ratusan tahun gitu, nggak tahu. Kalau itu sudah jauh sekali, atau sampai tahunan gitu kan misalnya, karena 1 detik aja jaraknya itu berapa jaraknya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dalam 1 detik. Ada yang tahu? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, itu kecepatannya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kalau 1 detik tinggal kalikan 1. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi 300 juta meter ya. Ya, itu dalam 1 detik. Jadi kalau 1 tahun ya tinggal dihitung aja. Kalau jarak dari bumi ke bintang itu kalau 1 tahun kita bisa ngitung. 1 tahun adalah misalnya 365 hari, jadi 365 dikalikan 1 tahun itu hari, dikalikan 24 jam, 2 jam, jadikan menit, kalikan 60 menit, dikalikan 60 detik, dikalikan 3 kali 10 kali 8 meter. Itu sudah lumayan jauh kan. Ya, itu. Jadi dalam jarak sekian meter ya, itu demikian jauhnya. Nah, di sini elektromagnetik tadi tanpa tanpa medium. Ya, di situ. Oke, di sini elektromagnetic compatibility-nya. Jadi sekarang mungkin ya, kita mungkin akan lihat persamaannya dulu. Oh, enggak. Oke ya, di sini kita lihat. Pertama-tama statik, medan statik, field di sini field. Ini bahasa Indonesia adalah medan. Ya, ini adalah medan. Medan itu artinya apa medan? Ayah kerja.
daerah kerja gitu misalnya, daerah ya misalnya daerah. Kalau kita ngomong medan listrik, jadi ada satu daerah yang dipengaruhi oleh listrik. Kalau medan magnet berarti satu daerah yang dipengaruhi oleh medan magnet. Kalau gravitasi, daerah yang dipengaruhi oleh gravitasi. Gitu. Ya, dia ada medan dia. Nanti kalau di fisika itu nanti kita kenal sekarang ini ada 4 field ya, 4 medan. Yang pertama adalah gravitasi, yang kedua adalah elektromagnetik, yang ketiga adalah interaksi kuat, yang keempat adalah interaksi lemah. Nah ini orang-orang fisika teoretik itu mereka sedang berlomba-lomba menggabungkan keempat medan itu menjadi satu konsep fisika yang utuh. Kadang-kadang mereka namakan dengan GUT, GUT, Grand Unified Field Theory. Jadi dia mau menggabungkan seluruh ilmu fisika dalam satu persamaan gitu. Sayang sampai sekarang belum berhasil ya. Kita tunggu aja nanti orang-orang teoretik gitu kan. Kalau saya atau teman-teman yang lain yang teoretik kita ada juga sih di fisika kan. Ya kita di instrumen nggak ngerjain kayak gitu kan. Ya kita tinggal terima aja. Sampai sekarang belum ada kan. Yang berhasil itu justru yang sekarang ini yang kita pelajari, elektromagnetik. Jadi menggabungkan teori-teori yang tadinya di listrik dan teori-teori yang ada di magnet. Ya, nanti kita akan bahas di sini ya. Yang pertama-tama adalah medan. Nah, ke medan listrik di sini ini adalah medan statik. Nah, statiknya medan listrik. Jadi medan listrik itu apa? Ini satuannya, simbolnya itu disimbolkan dengan E. Medan itu besaran vektor ya. Besaran vektor adalah besaran yang apa namanya bergantung pada arah ya. Jadi bergantung pada arah. Di sini ada arah di sini ada direction ya. Jadi ada directionnya, arah ya, ada arah, medan yang bergantung pada arah. Lalu besarnya itu adalah caranya bagaimana kita ngitung. Buktinya ada medan, dari mana kita taunya? Kita perlu ada satu muatan tes ya. Jadi muatan tes, katakan aja muatan tes kita namakan key test kan. Jadi ada muatan key test, muatan key test kan. Jadi misalnya muatan key test kita taruh di satu tempat daerah tadi. Kalau di muatan key testnya itu ada gaya, ya kalau ada gaya, maka artinya di daerah itu ada medan. Bisa terbayang? Medan adalah caranya kita ngetes bahwa ada medan atau tidak, kita kasih tes. Kalau listrik, berarti kita kasih muatan ya, muatan tes. Kalau magnet, kita kasih magnet tes ya. Kalau gravitasi, kita kasih massa ya. Ya gitu. Tes massanya. Kalau di massa itu ada gaya, maka artinya di tempat itu ada medan gravitasi. Kalau kita kasih muatan, maka di tempat itu ada medan listrik ya. Dari sini medan listrik untuk persamaannya itu sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat ya di sini. 1/4pi epsilon 0 itu di sini 1/4pi per epsilon 0 ini kita kenal dengan, kadang-kadang kita ganti dengan K ya. 1 per itu sama dengan K. K itu adalah suatu konstanta tergantung dari sistem satuan yang kita pakai. Kalau kita pakai satuannya adalah sistem internasional, yang kita pakai sistem internasional, jadi kadang-kadang kita di fisika subsetnya adalah MKS gitu ya. Jadi satuan dari panjang adalah meter, satuan massa adalah kilogram, satuan waktu adalah detik, ya, itu MKS. Tapi kalau sistem internasional kita punya 7 besaran dasar ya. Nanti ada besaran muatan, satu lagi adalah coulomb ya.
lalu nanti ada intensitas listrik, satuannya adalah kandela, lalu ada lagi apalagi ada kolom, kandela, ada suhu, satuannya adalah Kelvin, ada satu lagi adalah jumlah zat yang satuannya adalah mol ya itu. Jadi 1/4 pi epsilon 0 itu kalau kita pakai sistem SI besarnya sekitar 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah di epsilonnya kalau kita ngitung ini akhirnya epsilon 0 ini adalah permitivitas ini nilai sebesar ini. Ini epsilon 0 ada notasi 0 ini. Ada 0 ini menunjukkan bahwa dia adalah free space, ruang hampa kan. Jadi hampa, di ruang hampa. Kalau tidak di ruang hampa, jadi misalnya gelombang, kalau medan listrik itu tidak di ruang hampa, ada satu material yang tinggal dikalikan namanya konstanta dielektrik. Jadi di sini kalau ada K, ini tadi K yang lain lagi atau apalah notasi apa gitu, K ini konstanta dielektriknya. Jadi kalau ada material yang lain lagi nanti ada K di sini. Ada konstanta dielektrik. Nilainya selalu lebih besar dari 1. Yang paling kecil konstanta dielektrik itu adalah 1. Itu adalah di ruang hampa, vacuum. Jadi ruang hampa itu konstanta dielektriknya sama dengan 1. Gitu, ya. Sebentar saya tambahkan ini dulu. Ya, konstanta elektriknya adalah 1 kalau di ruang hampa ya. Jadi yang lainnya itu lebih besar. Jadi misalnya di parafin gitu kira-kira 2 ya. Di air itu 80 atau berapa nanti kita bisa lihat daftarnya. Ada beberapa teman yang memang khusus mengerjakan itu konstanta elektriknya ya. Nanti ada beberapa pada saat kita belajar kapasitor ya, ada bahan elektriknya. Ada misalnya kapasitor kertas ya, ada kita artinya bahan pembatasnya antara 2 plat kapasitor. Ada elektrolit ya, bahan elektrolit. Jadi kadang-kadang kita kenal dengan ELCO ya, elektronik kapasitor. Nah itu jauh lebih gede lagi. Jadi tujuannya supaya kapasitansi di bahan di kapasitor jadi lebih besar ya. Ya, oke ya di sini. Jadi kalau kita punya muatan di sini, Q tadi di sekitar tempat itu akan ada medan. Tergantung jaraknya dari muatan ke mari. Gitu. Jaraknya R gitu misalnya di sini. Berarti dengan demikian dapat 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ya, kayak gitu persamaannya. Dah ya. Dah di sini tadi air jadi dia pakai notasi epsilon R ya. Epsilon R ini adalah R menunjukkan dia adalah relatif. R-nya di sini adalah relatif ya. Titanat itu epsilon R-nya adalah bisa sampai 10.000. Tadi saya bilang parafin gitu kira-kira sekitar 2 ya kayak gitu. Ya, jadi berarti nanti artinya kalau ada bahan itu nanti timbul medan. Nama medannya itu adalah D. Kalau ada bahan, nama medannya adalah D. Notasinya adalah D. Notasi D besar. Tanda bold itu menunjukkan bahwa dia adalah vektor ya. D adalah vektor di sini. Ini adalah E ya. E adalah medan listrik luar. Ini adalah ada karena adanya bahan ya. Nah, di dalam fisika seringkali notasi D itu ini dinamakan dengan displacement. Displacement, jadi pergeseran ya. Nah, yang penting dari medan, teori medan itu adalah ini Gauss di sini, hukum Gauss. Barangkali udah pernah belajar dong Gauss ya. Ya, hukum Gauss. Hukum Gauss mengatakan bahwa sembarang ruang tertutup, ya kalau kita punya ruang tertutup apa saja gitu, misalnya satu ruang tertutup, itu akan
keluar garis-garis gaya. Atau kadang-kadang kita namakan dengan fluxnya. Jadi kalau ini konsep aja sama juga, medan juga konsep juga kan konsep fisika kan, medan adalah konsep fisika, ya, akan keluar flux kan, ada flux yang keluar, jumlah flux yang keluar itu adalah sebanyak muatan yang ada dalam ruangan, yang ada di dalam ruang tersebut dibagi dengan ini epsilon nolnya. Itu yang dikatakan dengan hukum Gauss tadi. Nah ini persamaannya secara matematik ini ditulis sebagai dn ds integral dari dn ds di seluruh permukaan tertutup ya, di sini seluruh permukaan tertutup. Kadang-kadang link ini perlu ditambahkan ada lingkaran kan. Jadi kalau saya nulis di Zoom, bisa nulis nggak di Zoom ya? Bisa Pak. Di mana ya? Zoom, pakai ya? Annotate Pak. Di mana? Di Annotate, di apa namanya? Di kontrolnya itu ada. Oke ya, Annotate. Ya. Nah, oke, jadi kalau seandainya kita ini saya keluarkan ininya gimana nih, keluarkan supaya keluar ininya sekarang kembali ke ininya nggak bisa. Ya gitu. Jadi kalau itu jadi kita biasanya seringkali kita pakai integral tertutup kayak gitu. Integral tertutup dari d dot ds ya. Jadi d-nya ini adalah vektor ya, d-nya adalah vektor, tapi di sini dia pakainya dn. Dn artinya vektor yang arahnya adalah arah normal ya, dengan s. Kalau di sini saya pakainya adalah ada tanda titik ya, d titik ds. Tanda titik ini menunjukkan bahwa dia adalah perkalian dot ya. Integral tertutup dari d dot ds itu sama dengan Q total. Q total itu sama dengan Q yang ada di dalam ruang tertutup tersebut ya. Ya. Nah, kayak gitu. Nih, terus kemudian saya turun lagi. Tidak bisa saya turunnya. Saya harus annotate-nya dihilangkan lagi. Gimana cara menghilangkannya? Oke. Ini saya baru bisa turun ya. Ini jadi ini masih sama terus, nggak bisa hilang. Ini nggak bisa dihapus, gimana cara ngapusnya? Annotate lagi. Ngapusnya ini gimana? Di clear annotate Pak. Clear annotate sepertinya Pak. Iya. Di sini annotate, ada clear-nya. Oh, di sini clear ya. Oke. Annotate-nya saya balikan lagi. Sudah nggak masih annotate juga. Oke. Ya, sudah kayak gitu. Oke, jadi berarti Q totalnya itu adalah Q yang ada di dalam ruang tertutup tadi. Ruang tertutup. Jadi misalnya kita punya ruang tertutup apa aja, paling gampang sih ruang yang gampang kalau buat ngitung adalah ruangnya adalah ruang bola ya. Kalau buat ngitung. Tapi kalau tidak bola pun nggak masalah. Tetap rumusnya sama juga seperti itu. Hukum Gauss-nya tidak peduli ruangnya seperti apa. Tapi kalau seandainya kita ngitung secara matematik, paling gampang adalah distribusi bola kan. Kalau distribusi bola kan berarti luas penampang keseluruhannya di sini, ds-nya ini, bola luas penampangnya berapa bola? Luas bola seluruhnya. Kalau semua tertutup ya, kalau semuanya tertutup, luas bola seperti apa? 4πr kuadrat. 4πr kuadrat ya, jadi 4πr kuadrat. Lalu D-nya tadi, D-nya itu tadi sama dengan 1/4πr
epsilon 0 Q per R kuadrat ya, kayak gitu. Itu D-nya kalau seandainya adanya di ruang hampa, berarti epsilon R-nya sama dengan 1, yang dikalikan 1 yang sudah. Jadi 4Pi dengan 4Pi-nya bisa hilang. Jadi akhirnya dapatnya sudah dapatnya sama dengan Q aja di sini akhirnya. Ya, kan 1/4 Pi kalau kita lihat di sini. Ya. D, dengan kalau kalikan epsilon R itu kan sama dengan D kan ya. Jadi Q per 4Pi epsilon 0 R dikalikan epsilon 0 dikalikan R kuadrat, ini kalikan DS. DS keseluruhannya itu tadi sama dengan 4Pi R kuadrat. Jadi dengan demikian 4Pi R kuadrat kita coretkan ke sana. Jadi dengan demikian dapatnya adalah Q per epsilon 0. Jadi artinya apa? Total ya, flux total yang terjadi itu sama dengan Q per epsilon 0 ya. Jadi jumlah flux itu Q per epsilon 0 sudah. Tapi kalau seandainya di dalamnya ini bentuk umumnya gitu kan, operasinya di sini sebetulnya ini vektor D, di sini juga vektor. Tapi hasil yang terjadi di sini, ini hasilnya terjadi, kalau kita lihat hasil terjadi, ini yang Q total itu, dia bukan vektor ya, dia adalah skalar ya. Dia skalar, di sini skalar, maka operasinya ini harus ada tanda titik di sini. Jadi D dot DS, ini ada tanda titiknya di sini. Ya, ada tanda titik. Jadi operasinya kan kalau operasi vektor, jadi kalau saya ini kan, operasi vektor bisa ada tanda titik, gitu kan, titik. Jadi ya nih, saya hapus dulu ya. Clear ya, all drawing. Ya, terus kemudian kita masukkan lagi. Ini, jadi misal kita punya vektor A, ya kita punya vektor A, ada vektor B. Nah kalau kita operasikan vektor misal vektor A, saya kan nggak bisa tulis huruf besar ya, tebal, jadi ditandakan dengan ada tanda di atasnya ada tanda vektor. Ya A, ini bisa kita kalikan titik, bisa kita kalikan vektor A dikalikan dengan vektor B. Jadi di sini ada vektor, ya, misalnya yang di sini ada operasi titik, di sini ada operasi kali, silang. Titik adalah dot product, di sini adalah cross product. Dot product itu hasilnya adalah skalar, di sini adalah skalar, yang sini hasilnya adalah vektor, ya. Ya, kayak gitu. Jadi vektornya kalau perkalian dot hasilnya skalar, jadi nggak ada arah. Kalau yang vektor berarti hasilnya jadi kalau perkalian silang adalah vektor. Jadi ya dapatnya vektor juga, dapat vektor ya. Perkalian silang dapatnya vektor. Arahnya gimana? Arahnya adalah arah yang tegak lurus dengan A, vektor yang ini, juga tegak lurus dengan B. Cara menentukan itu adalah biasanya kita pakai tangan kanan ya, caranya. Jadi biar gampang, ini adalah vektor B, arah B, yang sini adalah vektor A. Kita sapu vektor A, ini adalah vektor A, sini adalah vektor B, A dikali sapu vektor B, jadi dapat arah ke atas adalah arah hasil dari vektornya. Ini adalah hasil vektor, ini arah yang ke atas ya. Ya, arah ke atas. Tapi ini kan kita pakai yang skalar ya. Ya, jadi berarti ini adalah perkalian vektor, ada dot, ada cross. Nanti ada lagi perkalian nggak pakai apa-apa. Yang seperti ini nggak kelihatannya, harusnya titik di sini. Ya harusnya titik ya. D dot ds. Ada lagi satu lagi yang perkalian yang tidak pakai apa-apa, ada spasi aja. A spasi B ya. Vektor A disekalikan spasi B. Nah itu ada vektor namanya apa ya?
diadik. Ya, itu nanti teman-teman geofisika barangkali belajar ya. Diadik. Ada yang geofisika kan banyak di sini. Geofisika belajar diadik. Jadi kalau kita punya batuan ya, ada batuan, ada pergeseran lempeng atau apa segala macam kayak gitu. Jadi ada vektor yang mengenai ke batuan, itu nanti batuan tadi akan mengalami stres kan. Ya, batuan mengalami stres karena ada gaya. Lalu karena mengalami stres, si batuannya berubah bentuk, apa yang kita kenal dengan strain. Ya, ada strain, ada stres dengan strain. Nah, perbandingan stres dengan strain itu barangkali kita kenal dengan modulus Young ya. Ya, di geofisika barangkali yang teman-teman geofisika itu kenal dengan modulus Young ya. Nah, modulus relasi antara stres dengan strain itu dinyatakan sebagai misal relasinya adalah stres sama dengan strain dikalikan dengan modulus Young ya. Di sini berarti stresnya adalah besaran vektor, strain juga besaran vektor ya. Tapi kalau kita lihat di sini Y-nya dia kalau skalar, misalnya kalau Y-nya adalah skalar, harusnya besaran stres dengan strain, arah dari stres dengan arah dari strain itu harusnya sama ya. Tapi kenyataannya tidak. Jadi sama aja misalnya kalau seandainya kita punya kawat ya atau kita punya karet, kita tarik, kawatnya kan bertambah panjang, betul ya? Waktu kawat kita tarik atau karet kita tarik, dia akan bertambah panjang. Tapi penampangnya dia mengecil ya. Ya, nanti akan mengecil. Jadi artinya apa? Ada bagian yang kecil, ada bagian yang bertambah panjang ya. Jadi berarti ada perubahannya. Itu tidak kalau seandainya dia skalar harusnya nggak ada yang berubah, nggak ada yang mengecil ya. Ternyata ada yang mengecil ya. Nah karena itu modul bukan skalar ya. Ini yang kita namakan dengan tensor ya kayak gitu. Ya tensor. Operasinya jadi operasi tensor di sini karena sama-sama ini bisa. Kalau vektornya sama tiga arah ini dia diadik. Kalau vektornya operasinya banyak, ya arahnya banyak, gitu, kita nggak bisa gambarkan kalau banyak, gitu, itu berarti operasi tensor ya kayak gitu. Itu yang di geofisika. Ya ini saya hapus. Clear di sini. Oke, ya gitu. Belum clear. Ya kayak gitu ya. Nah ini kemudian ada beberapa contoh, ini annotate-nya belum saya hapus. Ini ada beberapa contoh, dia minta hitung medan listrik pada jarak R dari satu kawat konduktor, ya kawatnya adalah kawat konduktor yang diberi muatan. Ya, kawat konduktor yang diberi muatan. Kalau kawat aja itu muatannya netral ya. Tapi kalau kita kasih muatan, terserah caranya apakah kita kasih tegangan listrik gitu kan. Kemudian setelah itu kita lepas ya, kita kasih tegangan listrik, kita kasih potensial listrik, kemudian setelah itu kita lepas. Asumsinya bahwa dia tidak ada interaksi dari luar, tapi kenyataan kan ada udara, ada segala macam. Misalnya tidak nih. Contoh aja nggak ada udara, nggak ada apa-apa gitu di vakum kan, dia nggak bisa muatannya nggak bisa kemana-mana kan. Nah, jadi berarti dia tetap di kawat tersebut, ada kawat panjang gitu, misalnya kawat panjang, ada kawat panjang gitu. Nah, kawat panjang ini diberi muatan ya, diberi muatan diberi muatan yang terdistribusi secara merata. Satuannya adalah Ki per meter ya di sini. Jadi Ki Coulomb per meter. Ya. Ini yang tadi ditulis dengan uniform tadi. Uniform artinya dibuat distribusi secara merata. Semua muatan ini seragam di sini. Berapa besarnya? Besarnya adalah Ki per meter ya.
Kalau 1 meter besarnya ki per meter. Kalau 2 meter 2 ki per meter, per 2 ki 2 ki kalau 2 meter. Kalau 3 meter 3 ki. Kalau 4 meter 4 ki dan seterusnya kayak gitu. Ya, kalau ki-nya misal 1 kulom berarti 4 kulom. Kalau 4 meter 4 kulom. Kalau 5 meter 5 kulom dan seterusnya kayak gitu ya. Udah, ini saya hapus lagi. Annotate, it's clear. Annotate-nya hilang. Kalau mau hilang. Clear, all. Ini masih annotate, jadi berarti saya nggak bisa turun ke bawah. Ya, udah. Nah, ini berarti dengan demikian, berarti, di gambarnya nggak. Ini kira-kira bayangkan kayak gini. Kita punya kawat, di sini adalah kawat ya. Ini kawat, ya, kawat itu panjang. Udah. Kemudian, kita bayangkan tadi, kita punya permukaan sembarang ya. Jadi permukaan Gauss, kita namakan Gauss ya. Permukaan Gauss sembarang, biar gampang kalau kita ngitung, itu buat permukaannya adalah permukaan yang simetri kan. Karena dia kawat, maka bikin Gauss-nya adalah yang berupa silinder ya. Ruang tutupnya adalah silinder, dia bikin silinder ya. Di sini adalah silinder. S-nya adalah ini silinder ya. Jadi di silinder, ya silinder tertutup. Nah, kalau seandainya kita dari Gauss tadi kita tahu bahwa integral tertutup dari d dot ds itu sama dengan Q per epsilon 0, Q per epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R ya. Atau nanti kalau Gauss yang di ruang hampa, nanti kalau nggak mau gitunya. Annotate-nya nggak keluar. Gimana cara annotate keluarin annotate? Annotate-nya nggak keluar. Ya, ini annotate-nya udah nggak keluar. Kenapa nih annotate-nya bisa nggak keluar? Ini baru keluar sebelah sana. Jadi rumusnya kan tadi kita lihat, rumusnya integral tertutup dari E dot ds, ini E-nya adalah vektor, ds-nya adalah vektor, itu sama dengan Q per epsilon 0 ya, kayak gitu. Kalau kita pakai D, berarti D dot ds sama dengan Q per epsilon 0 dikalikan dengan, jadi kalau D itu berarti D dot ds itu sama dengan Q per epsilon 0 dikalikan epsilon R ya, kayak kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau ini saya hapus lagi, clear ini, clear all ya. Ini artinya jumlah garis-garis gaya tadi integral tertutup tadi dari ruang tertutup ini, itu jumlah garis gayanya adalah Q per epsilon 0. Jumlah garis gaya itu seringkali kita kenal dengan flux. Ya, kita udah pernah belajar dong istilah flux kan. Flux adalah jumlah garis gaya yang keluar. Nah, jadi fluxnya. Jadi notasinya flux itu sama dengan ini. Flux itu tadi salah. Flux itu harus dikalikan dengan apa namanya? Ya, betul, flux. Jadi ini adalah rumusnya adalah E didotkan dengan luas penampang. Kalau tadi mungkin A-nya kita ganti S lah ya. Kalau tadi kan kita notasinya adalah S. E dot S kan. S adalah penampang kan. Jadi ini dihapus, ganti dengan S kan. S adalah penampang. Biasanya sih notasi yang kita pakai adalah A gitu, untuk luas kan, area. Jadi flux itu sama dengan E dot S. Nah, flux ini skalar, jumlah garis-garis gaya kan. Jadi operasinya adalah operasi dot titik di sini. Ya, ini adalah titik kan. Nah, nanti kalau flux yang berubah, kalau kita punya flux yang berubah, itu kita kenal dengan
tegangan listrik, potensial listrik, satuannya volt. Ya, yang itu sudah sehari-hari. Volt adalah flux yang berubah terhadap waktu. Itu dapatnya adalah volt. Nanti kita akan belajar itu lagi. Kalau belum pernah belajar ya. Udah pernah belajar itu. Flux di sini udah pernah belajar dong ya. Ya, gitu. Nah, ini tadi berarti kalau kita bikin lingkaran di situ, jadi nanti kita lihat semua yang keluar ya. Jadi semua yang keluar, garis-garis kayak yang keluar itu berapa besarnya? Besarnya itu sama dengan tetap Q per epsilon 0 ya. Jadi kalau kita ngitung Q per epsilon 0, jadi harus dihilangkan dulu alternate-nya. Biar bisa saya turun. Jadi Gauss-nya itu muatannya adalah, medannya adalah Q per jadi nanti kalau dihitung E sama dengan Q per 2Pi epsilon dikalikan dengan R. Epsilonnya ini itu sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan epsilon R ya. Dia kenapa ada 2 ya, kayak gitu. E-nya sama dengan 2. Jadi kalau kita lihat pakai rumus ini, rumus apa? Yang tadi saya annotate lagi ya di sini. Kita pakai, nanti saya tulis panjangnya di sini ya. Kita pakai rumus ini, ruang tertutup D dot ds itu sama dengan Q per epsilon ya. Jadi karena kita pakai D, jadi ini adalah epsilon, bukan epsilon 0. Kalau kita pakainya adalah E, berarti sama dengan epsilon. S-nya itu berarti ada, karena kita punya panjang kawatnya ini, ya kawatnya katakan aja diameter kawat adalah A, misalnya panjang adalah L, ya, kawatnya. Jadi berarti luasnya ini, kalau kita luang tertutup, itu berarti ada garis-garis kayak yang keluar dari tegak lurus dari si silinder itu. Ya, muatannya kan selalu keluar. Kalau di sini muatannya ada positif, kalau di sini adalah Q-nya adalah positif, dia arahnya keluar. Arah garis-garis kayaknya keluar. Jadi ada yang di permukaan sebelah sini di arah ke sana, bukan sebelah sana ke sana. Ke sini nih. Kalau yang di bawah ke bawah, ya, ke sini ke depan, gitu. Seterusnya semuanya kalau kita hitung itu adalah sama dengan D dikalikan ds. Nah, D dikalikan ds. Berarti dengan demikian ada bagian selubungnya ada. Jadi luasnya adalah D dikalikan ds. D dikalikan ds. Ini yang ds-nya ininya adalah, ini yang S-nya adalah yang selubung ya. Selubung yang ds di sini adalah, kan kalau supaya tertutup kan ada bagian kiri kanannya dong ya, betul. Ya, silindernya harus ada penutupnya, penutup depan sama penutup belakang ya. Ada 2 penutupnya. Jadi di sini ada bagian ininya, ada bagian sebelah sini. Ada. Ya, ini adalah bagian penutupnya. Ya, ada bagian penutup, ada bagian selubung. Bagian penutup, kita lihat arah E-nya, arah D-nya, arah D atau arah E itu selalu tegak lurus dengan penampang. Selubung kan penutupnya arahnya keluar di sini. Yang di sini sebelah kanan arah keluar, yang di kiri dia keluar sana juga. Jadi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri ya. Tapi kalau kita kalikan dengan arah yang tegak lurus, kan dia nggak ada yang tegak lurus, nggak ada yang sejajar ya. Jadi akibatnya apa? Bagian yang penutup nilainya itu sama dengan 0 ya, betul? Ya, bagian penutupnya nilai sama dengan 0. Yang ada cuma lingkaran tertutupnya ini, itu hanya bagian selubungnya si silinder. Nah, selubungnya silinder rumusnya berapa? Apa? Nah, silinder.
Yang silinder itu sama dengan luas penampang silinder itu sama dengan kelilingnya 2pi R ya dikalikan panjangnya, betul ya? Keliling kalikan panjang dapat penutup. Ini yang bagian yang ini ya, yang selubung, lalu dikalikan dengan D. Itu nilainya sama dengan Q per epsilon ya. Ada D dikali, ini kalinya bukan kali vektor ya di sini, ini bukan vektor. D dikalikan 2pi RL sama dengan Q per epsilon. Sudah? Nah, tinggal akhirnya kita D-nya, tadi kan kita dapatkan sama dengan Q per 4pi Q per 4pi R kuadrat ya, kayak gitu. Jadi dengan demikian akhirnya kita bisa dapatkan, kalau kita terusin ke bawah, nih saya terusin ke bawah dulu, annotate-nya nanti sebelum saya hilangin dulu ya. Waktu kita terusin ke bawah berarti dengan demikian medan ininya dapatnya sama dengan ini. Tadi 4pi-nya kan jadi dapatnya 2. Karena nilainya ini tadi kalau kita mau pakai ini tadi notasinya jadi E ya. Oke, ini harusnya D juga nih sama dengan D. Jadi berarti D sama dengan berarti D kalau rumus ini yang persamaan ini kita pakai, annotate-nya hilang lagi. Ini kalau ini kita teruskan lagi, rumus ini kita teruskan. Jadi berarti dengan demikian D sama dengan ini Q per epsilon dibagi 2pi RL ya. Oh ini RL ya, 2pi RL. Ya, ini Q dikalikan L saya kira ya. Q adalah muatan. Q dikalikan RL sama dengan Q. Jadi muatan di sepanjang L itu sama dengan Q kan? Betul. Kan tadi ini saya hapus ya, nanti saya ulang lagi. Clear? Ya, nanti. Ya, tadi yang di sini dikasih tahu bahwa keseluruhannya sepanjang itu adalah Q dikalikan L ya, karena muatannya adalah terdistribusi secara merata. Dia terdistribusi secara merata, Q coulomb per meter. Jadi artinya Q per L ya. Ini adalah Q coulomb. Jadi di sini Q-nya bukannya muatan, tapi muatan persatuan panjang. Notasi di sini ya, ini harusnya kalau kita di fisika biasanya pakai notasi lambda ya, tapi lambda ya. Nah, ini buku ini dia pakai notasi Q, harusnya dia pakai notasi lambda. Jadi lambda adalah Q per L ya. Jadi di sini harusnya notasi yang dia biasa di fisika adalah notasi lambda. Jadi kalau kita sini ini notasinya adalah lambda. Saya kayak gitu. Jadi notasi itu adalah lambda dikalikan L. Jadi berarti dengan demikian luas penampangnya itu sama dengan 2pi R, jadi kelilingnya si silinder dikalikan panjangnya. Dapat luas penampang dikalikan D sama dengan Q total seluruhan adalah lambda dikalikan L. Berarti dengan demikian D-nya sama dengan lambda per 2pi R. Jadi di sini kalau di fisika biasanya adalah kita pakai notasinya lambda gitunya. Ya, lambda nulisnya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ya, ini kalau kita biasa di fisika notasinya dia supaya nggak salah ya. Ya, kayak gitu. Jadi artinya apa? E itu sama dengan lambda, nih bukan Q sebetulnya, karena kalau kita mau pakai notasi fisika yang betul, kalau di sini dia sudah jelas-jelas menyebutkan di sini adalah Q coulomb per meter ya, Q coulomb per meter. Nah, Q coulomb per meter itu adalah lambda, kerapatan muatan. Jadi density dari muatan, kerapatan muatan.
charge density. Jadi kerapatan muatan dia terdistribusi secara merata. Jadi karena itu notasinya pakai notasi lambda tadi. Dah ya. Oke, kita terusin lagi. Ya, tadi nanti kalau diterusin lagi akhirnya ada notasi yang lain lagi, divergensi. Jadi nanti hukum Gauss-nya yang tadi dalam bentuk integral, ya kita bisa ganti dalam bentuk diferensial. Ya, kalau tadi dalam integral itu adalah sama dengan, hilang, nggak bisa lagi. Kalau integral kita pakai integral tertutup dari d dot ds sama dengan q per epsilon kan. Ini dalam bentuk integral. Kalau dalam bentuk diferensial ini tulisnya adalah div d sama dengan rho. Nah itu tadi yang tadi saya kasih notasi lambda ya, ini pakainya rho. Kalau lambda adalah persatuan panjang, kalau sigma nanti persatuan luas, kalau rho nanti persatuan volume. Jadi lambda itu sama dengan Q muatan persatuan panjang. Di sini Q persatuan luas, yang rho adalah Q persatuan volume kan. Ya kayak gitu. Ini adalah rho di sini adalah kerapatan muatan persatuan volume ya kayak gitu. Ini jadi berarti dengan demikian saya hapus dulu. Clear sini ya. Oke, saya nggak pakai dulu. Jadi divergensi di sini, divergensi dalam matematik ini nulisnya seperti ini. Segitiga terbalik ada titiknya. Sudah pernah belajar belum itu? Halo? Segitiga terbalik itu ada pakai titik gitu kan? Sudah ya? Iya, Pak. Ya, oke. Ya, itu adalah divergensi. Jadi divergensi dari satu vektor nih selalu. Divergensi dari satu vektor itu adalah do x ditambah do y ditambah do z dikalikan vektornya d. D-nya adalah d vektor itu, naikkan ke atas. D-nya itu sama dengan dx i ditambah dy j ditambah dz k kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi i di sini artinya vektor satuan dalam arah sumbu x, j vektor satuan dalam arah sumbu y, k adalah vektor satuan dalam arah sumbu z. Nah, kalau kita kalikan dengan masing-masing di sini, jadi nanti vektor i dikalikan i dapatnya 1, y kalikan y dari 1, k dikalikan dengan k dapatnya 1. Jadi dapatnya akhirnya kita dapat tentang ini. Ya, ini divergensi dari d itu dapatnya do x. Jadi dia hanya bagian x saja, ya bagian y-nya nggak ada, yang bagian z-nya nggak ada. Waktu kita diferensialan terhadap x. Waktu kita diferensialan terhadap y, yang ada cuma bagian j-nya aja. Yang lainnya nggak ada pengaruhnya karena i dikalikan dengan i, ya i kalikan i sama dengan 1. I dikalikan dengan j itu sama dengan 0. I dikalikan dengan k itu sama dengan 0 juga kayak gitu. Ya. Ya, kayak gitu. Jadi berarti ini saya hapus dulu seluruhnya. Ya kayak gitu sudah. Nah ini adalah divergensi. Do x adalah divergensi terhadap sumbu x. Do y adalah diferensial parsial terhadap sumbu y. Do z adalah diferensial parsial terhadap sumbu z. Jadi notasinya diferensialnya dipakai diferensial do ya. Kalau dx itu diferensial total ya kayak gitu. Kalau sini ada parsial, dia hanya
hanya diferensialkan, diturunkan hanya dalam arah sumbu X saja, gitu. Kalau ini hanya diturunkan dalam arah sumbu Y saja, di sini diturunkan dalam arah sumbu Z saja. Gitu. Oke, nanti ceritanya itu bisa dilihat di appendix A, gitu, cerita notasi vektor, ya. Lalu kemudian berikutnya dari medan-medan itu, kalau kita taruh satu titik, lalu kita bisa mengukur kedua titik yang berbeda, itu nanti kita kenal dengan potensial. Ya, kita kenal dengan potensial listrik. Ya, kita di instrumen di sini ya, yang instrumen kan ini nggak ada yang di sini kan nggak ada yang kelompok teoretik kan. Kalau instrumen itu potensial listrik itu adalah dari dua titik 1 dengan titik 2 ya. Kalau orang nanti di buku ini barangkali ada juga dibahas juga, itu adalah potensial absolut ya. Kalau potensial absolut itu adalah potensial satu titik, dia hanya satu titik aja. Tapi tetap aja sebetulnya mereka bandingkan orang teoretik itu mereka bandingkan juga dengan potensial di titik menjauh di sana ya, di titik tak terhingga ya. Ya sayangnya titik tak terhingga kan nggak ada kan. Kalau kita ada orang instrumen kan nggak ada titik tak terhingga kan ya. Nah itu hanya orang-orang teoretik gitu kan. Itu nanti ada potensial absolut. Dia membandingkan dengan titik yang jauh sekali gitu kan. Ya kayak gitu. Oke, jadi berarti ininya adalah titik potensial listrik ada dua titik ya. Jadi artinya potensial di titik B dengan potensial di titik A. Jadi V di B dikurangi V di titik A itu dikalikan dengan Q kita dapatkan dengan D atau E ya. Ya kayak gitu. Ya jadi berarti V sama dengan ini kalau dibalik lagi kita bagi dengan R-nya. Yang tadi kalau E adalah Q per 4Pi epsilon. Kalau tadi D ya. D fungsi dari R itu adalah Q per 4Pi epsilon 1 per R kuadrat. Jadi kalau dikali dengan R lagi, nanti dapatnya adalah ini, per R saja. Ya, jadi artinya apa? Potensial itu adalah E dikalikan DL. E dikalikan DL. Tapi E-nya itu E yang tangensial yang ada nilainya. Kayak tangensial, jadi kalau perkalian dot itu operasinya adalah cos. Jadi dia harus membentuk sudut yang tegak lurus ya. E dan L-nya harus tegak lurus. Ya, jadi di sini jadi VAB itu adalah V titik A dikurang dengan V titik B. Jadi integralnya adalah dari A sampai ke B. Ini E dikalikan DL. Ya, E dikalikan DL. Ini E dikalikan DL, ingat sekali lagi, di antaranya ini harus ada tanda titik sebetulnya. E titik DL. Ya, udah. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi divergensi segitiganya itu segitiga, kalau divergensi segitiganya pakai titik. Kalau ini enggak, ini segitiganya enggak pakai titik, segitiga terbaliknya enggak pakai titik. Namanya adalah gradien. Gradien. Jadi E itu sama dengan minus gradien dari V. Jadi gradien dari V itu sama dengan do V do X dikalikan dengan X. Tadi X-nya itu saya notasinya pakai I ya. Ini adalah notasi yang tadi saya tulisnya pakai Y, yang sini adalah K. Ini adalah X topi, Y topi, Z topi itu masing-masing adalah masing-masing adalah vektor satuan. X adalah vektor satuan dalam arah X topi adalah vektor satuan dalam arah sumbu X. Y topi adalah vektor satuan dalam arah sumbu Y. Z topi adalah vektor satuan dalam arah sumbu Z.
topi kalau bahasa Inggris kita namakan dengan cap. Ya. X cap, nanti bacanya biasanya kita kalau kita presentasi apa segala macam itu kita notasinya pakai cap gitu, pakai bahasa Inggris gitu. X cap, Y cap dengan Z cap atau nanti IJK itu. IJK biasanya yang walaupun I-nya pakai tanda cap tapi nggak dibaca cap-nya, yang IJK-nya. Ya kayak gitu ya. Jadi ingat sekali lagi kalau gradien besarannya di sini adalah gradien dari satu skalar. Kalau divergensi dari satu vektor. Divergensi dari satu vektor hasilnya adalah skalar. Kalau gradien dari satu skalar hasilnya vektor di sini. Jadi yang sini adalah hasilnya vektor di sini. Ya, ini adalah vektor. Itu yang kita kenal dengan I. I adalah vektor, V adalah skalar. Ini vektor, di sini skalar. Ya. Lalu kalau Laplacian itu adalah 2 kali kita divergensi sekali. Jadi gradien kita divergensikan. Jadi satu gradien kita divergensikan. Ya, gitu. Jadi nanti dapatnya adalah Laplacian. Laplacian nulisnya adalah segitiga terbalik dikuadratkan. Ya, ini adalah Laplacian. Itu tidak lain adalah ini divergensi dari satu gradien. Divergensi dari satu gradien itu kita tuliskan dengan ini Laplacian. Ya. Jadi dengan demikian persamaan itu akhirnya kita dapatkan Laplacian dari V itu sama dengan minus rho per epsilon. Nah ini yang baru kita kenal dengan sebagai persamaan Poisson ya. Ya ini nanti yang pernah, ini mungkin saya salah ngomong nih karena ada Prancis gitu kan. Dia bacanya adalah Poisson ya. Bukan poison ya. Kalau bahasa Inggris poison ya, racun ya. Kalau di sini adalah Poisson, atau dah artinya apa Poisson, orang Prancis ya. Nah ini adalah bentuk Poisson, persamaan Poisson. Kalau di dalamnya itu tidak ada apa-apa, kosong ya, jadi ruangan di dalamnya kosong. Ini kalau rho-nya kosong, maka persamaannya adalah persamaan Laplace. Kalau Laplace itu untuk rho-nya sama dengan 0. Kalau Poisson adalah rho-nya tidak 0. Nah ini kayak gini aja, rumus kayak gini. Orang matematik, orang-orang fisika teori itu, wah udah susah, ngitungnya susah macam-macam ya. Ya kita nggak mau terlibat hitung-hitungan kayak gini. Ya, kecuali nanti ada yang mau ngambil skripsi yang ada kaitan dengan teoretiknya ya. Misalnya karena tadi ada orang geofisika mau ngambil apa namanya? Ya, saya lupa namanya. Jadi orang-orang fisika kalau mau ngambil hitung-hitungan teoretiknya gitu ya boleh aja pakai teori Poisson atau teori Laplace ya. Jadi tapi hitungannya hitungan teoretik gitu kan. Jadi waktu hitungan teoretik kadang-kadang hitungnya sudah demikian kompleks, akhirnya kita tetap juga pakai komputer juga ya. Ya komputer, kita manfaatkan komputer juga ngitung-hitungan teoretiknya. Sama juga orang-orang teoretik juga tetap aja ada ngitung-hitung macam-macam di kertas kan, udah ada ngitung-hitung, akhirnya udah kesulitan, akhirnya ngadain ke komputer juga kan, pakai komputer juga untuk menyelesaikan persamaannya kan, persamaan analitik kan. Tetap aja ngitungnya persamaan analitik tapi bantuannya adalah alat komputer juga. Ada banyak program yang terkaitan dengan solusi analitik kan. Barangkali ya pernah dengar Maple kan? Ada yang pernah pakai Maple itu misalnya? Ada program namanya Maple kan? Ada program namanya Matematika, itu masing-masing juga pakai itu. Ya. Oke.
Ya, di sini Laplace Poisson, kalau rho-nya sama dengan 0 ya tinggal ini Laplacian dari V sama dengan 0. Nah, itu nanti kita ngitung lagi, kalau teoretik yang ngitungnya panjang juga sih. 0 aja susah deh dari orang itu. Akhirnya nanti kita bisa cerita dari kapasitansi di definisian Q per V kan udah. Ya, di kapasitansi ini adalah Q per V. V-nya sendiri adalah integral dari E dot dl. Ini integral yang close kan, ada tertutup kurva. Sirkulasi di sini. V-nya adalah sirkulasi, bukan tertutup. Circle. Jadi tergantung lintasan yang kita lewat kan. Dari 1 ke 2. Jadi misalnya dari A ke B itu adalah VAB kan. Jadi nanti sini adalah lintasannya, tergantung dari lintasan itu tidak bergantung lintasan, sebenarnya tergantung dari titik awal dan titik akhir ya sini yang lebih pentingnya. Jadi ada batas atas dan batas bawah. Jadi bawahnya berapa, atasnya berapa kan. Yang tadi. Ya di sini A, B. Ya. Ada batas atas dan bawahnya. Jadi ini ada potensialnya, lalu akhirnya kita dapatkan kapasitansi. Kapasitansi adalah banyak, kalau kita ngomong kapasitor adalah satu device yang dipakai untuk menyimpan energi ya. Yang kita simpan adalah energi. Jadi kalau ada istilah-istilah yang ngomongnya adalah menyimpan muatan, terus istilah yang salah ya. Tapi kebanyakan kita masih pakai istilah seperti itu. Di buku-buku kadang-kadang nulisnya adalah yang menyimpan muatan. Yang kita simpan sebetulnya energi ya. Kalau muatannya di dalam kapasitor tetap ada muatannya. Ada nanti akan terpisah, ada di satu plat. Kalau plat sejajar ada plat positif, ada muatan positif, atau lagi muatan negatif ya. Di total keseluruhan muatannya sama dengan 0 di dalam kapasitor itu. Ya. Oke, kita terusin lagi. Ya, nanti mungkin dibaca aja yang ini ya. Nanti ada garis-garis gaya tadi kan kita udah ngomong. Nanti ada garis-garis gaya yang apa namanya? Yang tegangannya sama. Namanya adalah ekipotensial. Jadi garis-garis yang tegangannya sama itu kita namakan ekipotensial. Ya, kalau dari kita ada muatan positif, di sini ada muatan negatif. Muatan positif garisnya itu selalu keluar. Kalau seandainya kita punya muatan, ya kalau seandainya kita punya muatan, ada muatan di sini muatan positif gitu misalnya, itu arahnya selalu keluar. Ya, arah keluar semuanya, arah garis gayanya selalu keluar. Kalau muatan negatif itu selalu ke dalam kan. Arah garis gayanya selalu ke dalam. Tapi kalau kita punya dua muatan, satu positif, satu negatif, gitu. Ini ada arah, ini dia akan ke sana kan. Ini akan arah ke sana, gitu. Di sini yang keluar, di sini juga ke dalam kayak gitu. Ini arahnya ke sana semua. Ya kayak gitu. Ya. Jadi itu garis-garis. Saya kira kita udah pernah belajar yang seperti itu. Annotate, saya clearkan. Nah, garis-garis gaya yang sama tadi dari garis-garis gaya yang punya tegangan yang sama, kita namakan garis ekipotensial. Kalau di teman-teman yang ngerjakan pemetaan ya, misalnya di yang ngerjain pemetaan, itu ada garis-garis yang sama semuanya, itu sama waktu pemetaan, namanya apa? Garis-garis kontur ya. Nah itu sama juga. Jadi kalau kontur adalah yang tingginya sama ya. Kalau sini adalah potensial yang sama. Ekipotensial ya. Oke, yang situ sudah. Sekarang kemudian kita teruskan medan magnet. Kembali lagi medan magnet. Kembali lagi medan. Medan adalah satu daerah ya. Daerah yang masih dipengaruhi oleh
besaran fisis. Kalau medan listrik dipengaruhi oleh listrik, medan magnet oleh magnet, gravitasi, medan dipengaruhi oleh gravitasi. Ya. Jadi bagaimana tahunya kita ada medan, kita kasih sesuatu tesnya. Kalau listrik kita kasih muatan, kalau magnet kita kasih magnet, kalau gravitasi kita kasih massa. Ya, gitu. Ya. Jadi ada medannya itu namakan medan magnet. Ya. Kalau kita kasih magnet. Kalau kita kasih listrik, di medan magnet listrik nggak dapat apa-apa. Nggak ada pengaruh apa-apa di listriknya. Kecuali muatannya bergerak. Ya. Nah, pada saat muatan bergerak baru ada interaksinya. Tapi kalau cuma tidak bergerak, ya nanti yang akan kita pelajari di teori gelombang elektromagnetik. Ya. Kalau diam, si muatan listriknya tuh nggak ada pengaruh, nggak ada apa-apanya. Nol, ya, nggak ada pengaruhnya. Ya. Dia harus bergerak. Nanti barangkali di sini akan dipelajari. Ya, ini medan magnet. Jadi artinya katakan aja kita punya titik ya berbeda dengan listrik tadi. Kita listrik, notasi yang dipakai untuk listrik itu notasinya adalah pakai E kan. E. Kalau magnet dia pakainya adalah B. Medan magnet. Dan waktu listrik kita pakai hukum Gauss, E dot dA itu sama dengan Q per epsilon 0. Di magnet itu B dot dA itu hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi kalau sini kita bisa bayangkan bahwa flux magnet ya, adalah hukum Gauss kan. Flux magnet, jadi jumlah garis-garis gaya magnet listrik, jumlah garis gaya listrik yang keluar ya dari satu ruang tertutup. Di sini adalah tertutup ya, ruang tertutup A di sini, ini A juga adalah vektor juga. Itu adalah sama dengan muatan yang ada di dalam ruang tertutup tersebut dibagi dengan epsilon 0 kan, kalau E. Kalau D berarti dibagi dengan epsilon kan, kayak gitu. Kalau magnet nanti kita akan bahas. Kalau magnet itu integral tertutup dari B dot dA itu nilainya sama dengan 0. Artinya apa? Artinya di magnet itu tidak ada yang monopol ya. Nggak ada magnet yang bermuatan positif saja atau negatif saja. Nggak ada kutub magnet yang berkutub positif saja atau kutub negatif saja. Magnet kutubnya selalu berpasangan. Ya, kayak gitu ya. Ini kenapa dia sama dengan 0 rumusnya. Kecuali nanti ada fisika yang baru lagi bisa menemukan bahwa ternyata sekarang udah banyak ngerjakan sih bahwa ada yang tidak sama dengan 0 ya. Tapi kan kita nggak belajar itu ya. Ya, kita nggak belajar yang itu, kita fisikanya, kita yang ke instrumentasinya, lebih ngarah ke instrumentasinya. Ya, udah. Nanti katakan aja, kalau seandainya kita punya kawat, ya tadi, kawat, kita aliri arus listriknya adalah I, ya. Lalu nanti di sekitar kawat itu akan timbul magnet, medan magnet. Medan magnet yang terjadi itu sama dengan mu 0 dikalikan I per 4 pi R. Jadi ada kawat tadi. Ya, kita punya kawat ya. Kawat. Ini kita aliri arus listrik. Ya. Lalu kita cari satu titik tertentu yang jaraknya adalah R dari sini kemari yang jaraknya R. Maka di titik ini itu akan ada magnet, medan magnet tergantung arah kita arah ke sana. Jadi nanti ini ada arah arusnya, ini arah arus ke sana, ini arah arus. Nanti arah magnetnya adalah ke arah kita ya, kayak gitu. Arah kita itu pakai tanda titik ya, kayak gitu. Ya, arah kita. Kalau kita arahnya ke sana, ini arah ke sana. Berarti nanti ada titik di titik sini, berarti arahnya adalah ke dalam. Arah ke dalam itu menunjukkan bahwa dia adalah pakai tanda
silang. Jadi gambarnya adalah silang, ini adalah tanda ke dalam, kalau titik itu adalah tanda yang keluar. Jadi lingkaran, di tengah-tengahnya ada titiknya. Ya, saya belum punya pen, jadi nggak bisa ini nulisnya masih pakai tangan ya, kayak gitu. Ini saya clearkan dulu. Ya, itu artinya kalau tadi ada kawat, ya I dialiri arus I, maka pada jarak R tertentu, ya di sini adalah pada satu jarak tertentu, dia akan timbul B, fungsi R. Jaraknya adalah dari sini sampai sini adalah R. Berapa besarnya? Besarnya sama dengan mu 0 I per 2 pi R. Ya di sini. Mu 0 ini sama dengan permitivitas. Kalau tadi epsilon 0 adalah permeabilitas. Nanti antara mu 0 dan mu 0 dan mu 0 dan epsilon 0 itu ada relasinya. Itu yang berhasil yang berhasil ditemukan oleh Maxwell ya. Sekarang orang berusaha untuk menggabungkan juga yang kira-kira supaya bisa berhasil sama seperti Maxwell ya. Kita tunggu aja siapa yang dapat ya. Semua orang di fisika mereka sedang berlomba-lomba menghitung gitu kan. Menggabungkan semua medan yang ada di alam itu menjadi satu persamaan yang sederhana. Katanya sederhana menurut Einstein ya. Fisika harusnya sederhana ya. Ya, itu mu 0 besarnya sebesar ini. 4pi kalikan 10 pangkat minus 7 ampere per meter. Nah, ini nanti induksi magnetnya itu sama dengan mu dikalikan H. Ingat sekali lagi, kalau mu adalah kalau ada bahan. Kalau tidak ada bahan, kosong ya, itu adalah mu 0. Kalau ada bahannya tinggal dikalikan mu R-nya. Mu R adalah relatif. Mu permeabilitas relatif. Mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa. Mu adalah permeabilitas dari bahan ya. Oke, kayak gitu. Jadi sumbernya magnet itu bisa berasal dari arus listrik ya. Nah, itu nanti ini nanti kita akan belajar dari hukum ampere ya. Kita belajar dari hukum ampere bisa kita dapatkan medan magnet ya, kayak gitu. Hukum amperenya bagaimana dia nuliskan? Nulis yang paling sederhana kita bikin pakai kayak gini. H dot dl sama dengan I total ya. I total itu sama dengan integral tertutup dari J dot ds. J di sini adalah kerapatan arus. Jadi arus per luas penampang. Jadi ingat sekali lagi di sini ada notasi titik di sini. Ini juga titik juga, dia nggak gambarkan titiknya. Atau mungkin dia gambarkan titik. Saya perbesar bisa nggak? Kadang-kadang nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan titiknya. Ya, ini nggak kelihatan titiknya. Harusnya ada titiknya. Ya harusnya ada titik di sini. Artinya dia operasinya operasi dot gitu. Hasilnya adalah skalar. Karena arus adalah skalar. Ya, arus total itu adalah skalar. Kalau rapat arus di sini adalah vektor. Arus persatuan luas penampang. Ini adalah vektor. Kalau arusnya sendiri itu adalah skalar. Arus dibagi penampang itu adalah arus dibagi luas itu sama dengan vektor. Karena luas sendiri adalah besaran vektor. Jadi kalau kita punya permukaan itu ada luasnya, ada luas permukaannya, arahnya adalah arah keluar ya. Kalau kita lihat di permukaannya, arahnya arah keluar. Nanti akan kita bahas sebetulnya harusnya tadi sudah dibahas di kapasitor ya. Ada di kapasitor ada 2 plat ya. Ada 2 plat, nanti ada plat yang arah luar dan arah ada di dalamnya. Ya ini tadi ceritanya. Oke, kita teruskan lagi. Nah, nanti ada tadi segitiga terbalik. Tadi kita pakai ada yang nggak pakai titik ya, adalah gradien. Yang pakai titik ada divergensi. Kalau pakai silang, ini namanya adalah krul. Krul ya, yang pakai silang. Jadi kalau ini tadi kalau pakai titik itu adalah div
divergensi. Kalau titik aja adalah gradien, ya. Gradien. Kalau segitiga kali silang ini adalah curl, C-U-R-L, ya. Curl, kayak gitu ya. Itu biasa notasi yang biasa kita pakai. Nah, curl dari H itu sama dengan J. Jadi curl adalah kita bikin operasi perkalian vektor. Jadi perkalian vektor itu berarti nanti adalah vektor dikalikan vektor, ya. Jadi ini kalikan ini kali ini kali ini, nanti di sini kali yang kedua kali sini, ini 3 kalikan di sini, nanti yang ketiga di sini kali sana, ini kali sana, dan seterusnya kayak gitu kan. Jadi akhirnya itu dapatnya adalah seperti ini. Curl dari H itu sama dengan do H do Y minus do H do Y do Z ditambah dikalikan dengan I, lalu kemudian mungkin kalau mau kayak gitu mungkin bisa dilihat di sini appendix A, mungkin curlnya itu sama dengan ini adalah do apa namanya di sini, do X dikalikan I do Y dikalikan J, do Z kalikan Z. Itu nanti dikalikan dengan H-nya itu adalah HX, HY, HZ, kan, kayak gitu. Gimana lagi ya? Nanti kita coba lihat di sini deh. Clear udah. Ya, nanti akhirnya dapatnya seperti ini, dikalikan yang dari komponen X ini adalah Z terhadap Y terhadap Z. Yang komponen Y adalah yang Y adalah X terhadap Z terhadap Y. Jadi nanti kalau kita bikin paling gampang kita pakai notasi X, Y, Z. Jadi kalau sana kayak gitu, X dikalikan Y dapatnya adalah Z. Ya, kalau kita mau dapatnya yang X berarti terbalik ya. Kenapa deh terbalik di sini? Do Z do Y X. Ya, di sini kalau yang X kita adalah Y dikalikan Z itu sama dengan X, ya. Kalau Z dikalikan Y sama dengan minus X. Jadi di sini kita turunkan Y terhadap Z terhadap Y, dapatnya adalah X. Kalau yang minus adalah Y diturunkan terhadap Z, dapatnya adalah minus, terbalik di sini. Lalu kalau yang arahnya terbalik adalah yang plus, ada yang searah adalah minus, kan, kayak gitu. Di sini X Z, di sini yang Y kan yang ini, X ke Z di sini kan searah, di sini dapatnya minus Z terhadap Y. Kalau di sini turun ke sana dapatnya plus. Jadi Z terhadap X terhadap Z dapatnya adalah plus. Lalu yang di sini yang K adalah Z, itu adalah X kalikan Y. Jadi berarti X kalikan Y adalah minus, turun dari X ke Y minus, Y ke X adalah, Y turunkan terhadap X adalah yang plusnya, kayak gitu. Ya, ini ini kan dihafalkan kayak gitu, nggak apa-apa juga. Udah, teruskan lagi kita nanti ini T adalah tangensial yang sejajar. Kalau yang normal adalah N adalah yang normal, N adalah yang tegak lurus. Ini adalah yang sejajarnya. X1 tangensial sama dengan X tangensial 1 sama dengan X tangensial 2. Yang kalau B-nya adalah B normal,
yang satu sama B normal yang kedua. Mungkin kita lihat yang